Di kesempatan kali ini kita sedikit membahas tentang hadis yang berkaitan tentang menuntut atau belajar ilmu, terutama ilmu agama. Disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, begitu juga Imam Tirmidzi, dari Zir bin Hubaisy, dia berkata, aku datang kepada Safwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya, ya, Saf bin Wasal al-Muradi bertanya, apa yang membuatmu datang ke sini, wahai Zir bin Hubaisy? Lalu aku, kata Zir bin Hubaisy, datang ke sini ini untuk mencari ilmu. Kemudian Safwan bin Asal al-Muradi berkata, bahasa kitanya, bagus wahai Zir bin Hubaisy, bagus, niatmu tuh bagus datang ke sini menuntut ilmu. Karena aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata Safwan bin Asal al-Muradi. Apa jar Nabi? Nabi kita bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajanihataha ridwan bima yasna'u. Yang artinya, jar Nabi ini ya bahasa kitanya, tidaklah salah seorang keluar dari rumahnya dengan niat mencari ilmu kecuali para malaikat menaunginya dengan sayapnya, karena malaikat suka dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, jadi kalau kita keluar nih dari rumah niatnya nuntut ilmu, belajar ilmu. Belajar ilmunya ilmu yang baik. Ilmu yang baik, terlebih-lebih ilmu agama. Maka malaikat Allah itu akan mengepakkan sayapnya. Nah, mengepakkan sayapnya seakan-akan dia itu melindungi kita. Nah, dilindunginya kita ini, dipayunginya. Dipayunginya. Kenapa? Karena dia suka, malaikat itu suka dengan apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu. Didoakan sama malaikat, mudahan hajatnya kabul, dosanya diampuni. Bahasa kitanya tuh begitu tuh. Sama juga dengan umpama kita lihat kiasan itu seperti burung tuh nah. Burung itu kalau dia suka dengan temannya, atau burung jantan suka dengan burung betina, biasanya cek. Nah, jadi atau ayam atau burung ya melindungi anaknya. Nah, mamanya itu membuka sayap. Kemana anaknya bersembunyi? Nah, masuk ke dalam sayap mamanya, dilindungi sama mamanya. Begitu juga kita malaikat. Malaikat berteman sama orang yang belajar ilmu agama terutama. Kalau kita tuh punya teman malaikat, apalagi kita berdoa, ya Allah berikanlah saya ini. Malaikat bilang, amin ya Allah, kabulin ya Allah, kabulin. Aku suka dengan orang itu. Kalau kita yang berdoa, malaikat yang mengaminkan, kira-kira kabul gak ada? Pasti kabul. Kabul. Nah ya. Kemudian selanjutnya, begitu juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim
bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis masyhur ya, sangat masyhur hadisnya. Apa jar Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang itu berjalan demi mencari ilmu. Dia berjalan untuk mencari ilmu. Maka niscaya Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalannya menuju ke surga. Jadi kalau kita nih niat belajar ilmu agama, dari rumah ke masjid, dari rumah ke pengajian mana begitu, majelis taklim mana belajar, begitu niat kita. Di dalam perjalanan kita itu seakan-akan kita menuju surga. Artinya kalau kita mati pada saat seperti itu, masuk surga kita. Masuk surga. Karena jalannya menuju surga. Allah mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu untuk masuk ke surga. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi kita Muhammad dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu." Barang siapa seseorang itu berjalan menuju masjid. Kalau bahasa kitanya, bahasa ghada itu nih berpagi-pagi. Barang siapa berpagi-pagi, bukan hanya pagi, kita ini malam kan ya. Ya termasuklah. Jadi yang sebaiknya artinya barang siapa berjalan menuju ke masjid. Nah kita ke masjid nih. Ingatin nih, kita niat salat maghrib ke masjid. La yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia berangkat ke masjid ini bukan semata-mata hanya salat. Tetapi apa juga? Dia niat ingin belajar kebaikan. Belajar. Ini kita nih. Habis maghrib ada pengajian. Bulik kita, rugi. Jangan bulik. Jangan pulang. Pulang ke rumah apa juga yang dikerjain. Ungut-ungut di situ. Jangan, ada pengajian, duduk di sini. Dia belajar kebaikan. Au yu'allimahu, atau berbagi kebaikan. Ini berarti kami pribadi datang dari rumah ke masjid ini untuk berbagi kebaikan. Jadi kita dua-duanya kena nih. Para jamaah datang ke sini belajar, saya datang ke sini berbagi kebaikan. Apa yang kita dapat nih jamaah dan kami? Jar Nabi kana lahu ka ajri hajin. Maka orang tersebut, siapa ya tadi ya? Bapak-bapak jamaah yang datang ke sini belajar nih. Termasuk kami yang berbagi kebaikan. Maka orang tersebut kita beratan nih akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Nah, jadi sebenarnya walaupun bapak-bapak ini belum pernah pergi haji, berhaji sudah. Karena kenapa? Belajar. Cuman ingat nih, belajarnya di mana nih? Di masjid. Kita di masjid sudah. Belajarnya di masjid kita. Makanya zaman bahar itu orang belajar di masjid. Nah, bukan berarti tidak boleh di sekolah, boleh aja. Cuman di sini hadisnya, fadilahnya adalah di masjid. Masuk kita masjid sini. Sudah niat i'tikaf, niat sholat berjamaah, tambah lagi nih. Belajar. Pahalanya kita dapat seperti orang yang berhaji. Jadi kalau ada orang manggil Pak Haji, kita noleh, kita juga berdosa. Kenapa? Karena kita jar Nabi nih. Pahalanya pahala seperti orang berhaji.
Seminggu 2 kali. Berapa seminggu berapa kali? Sebulan 4 kali di sini, seminggu sekali. Dalam sebulan 4 kali sampean berhaji di sini. Nggak perlu ngeluarkan duit sampai ratusan juta. Seminggu 4 kali berhaji. Nah, tapi jangan bulik. Ini bulik habis mengaji, habis sholat maghrib bulikan. Nanti datang lagi isya bolak-balik kan sayang, rugi. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi fadilah yang lainnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi. Ibnu Majah, begitu juga Imam Baihaqi. Bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, perhatikan ya. Nah, ini khusus di Masjid Nabi Pang ya, bukan kita di sini. Man jaa masjidi hadza. Nah, perhatikan ini. Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa bi khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Barang siapa seseorang itu datang ke masjidku ini, ke Masjid Nabawi. Nah, insyaallah nanti kami tanggal 15, mungkin 20 lah ya, Januari 15 atau tanggal 20 Januari berangkat umrah lagi. Ke Masjid Nabawi nih. Jangan Nabi, siapa yang masuk ke masjidku ini, masjid apa ya? Masjid Nabawi. Dia tidak datang ke sini kecuali untuk belajar kebaikan. Jadi datang ke Masjid Nabawi itu bukan hanya sholat, tapi datang untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Nah, kalau tadi hadis Tabrani itu umum, masjidnya umum, kemanapun sama. Tapi ini khusus ke Masjid Nabawi. Makanya lah bapak-bapak, kalau kita datang ke Masjid Nabawi, terutama imbah asar, kemudian imbah maghrib, itu banyak sekali halaqah majelis ilmu per 3 tiang, umpamanya ya 1, 2 nih ya, tiang 1, tiang 2, 3, tiang ketiga. Jadi tiang 1 ada gurunya di sini, duduk di tengah di tiang tuh, dikelilingin sama murid. Kemudian ada lagi tiang sebelah sana, duduk lagi gurunya, ada muridnya. Itu mungkin ada 200 halaqah di Masjid Nabawi yang laki-laki. Belum lagi yang di perempuan, musola, tempat salat perempuan. Ada juga guru-gurunya perempuan. Imbah asar banyak. Kalau imbah asar biasanya itu membuka pengajian Quran. Kami biasanya kalau mimpin jamaah umrah, kami beritahukan kepada jamaah bapak-bapak, terutama bapak-bapak ini, dan terutama yang jadi ustadz, kata saya, dan terutama yang jadi imam, ya, karena ada ustadz nggak berani jadi imam, terutama yang jadi imam, ustadz, bapak-bapak dulu, kemudian lebih naik lagi ustadz, guru-guru, lebih naik lagi yang jadi imam. Saya biasanya beritahukan, silakan bapak-bapak yang kepingin mentes bacaan huruf Al-Quran, silakan masuk ke Masjid Nabawi setelah salat asar. Karena di dalam Masjid Nabawi setelah salat asar itu banyak sekali tempat halaqah Quran. Jadi kalau ada orang Indonesia begitu lewat, haji, ini yang gurunya nih, nah, haji, dipanggilnya, Indonesia. Nah, duduk katanya.
Kalau kita mau duduk di situ, duduk kita diajarkan Iqra Fatihah. Katanya baca surat Al-Fatihah. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, enggak apa-apa, dia bahasa Indonesia. Baca Quran. Fatihah katanya, baca Al-Fatihah. Salah dibetulkannya, begitu terus. Nah, jadi kita pulang dari umrah itu bukan hanya umrah begitu saja, tapi ada belajar. Belajar. Ini gurunya asli orang Arab. Kalau kita datangkan ustadz dari Madinah ke Masjid Ar-Rahman ini, berapa puluh juta kita biayanya. Ya ada, mau undang tuh nah. Ustadz di sini, ustadznya penceramah dari mana? Palestina kah? Dari mana? Kita memberi 500.000, malu kita. Masjidnya cuma 500.000, orangnya datangnya dari jauh-jauh. Nah kita ke sana gratis, maksudnya belajar sama gurunya gratis. Komplit sudah, umrah plus belajar dengan guru di sana. Baca katanya, baca Al-Fatihah, baca kita surah Al-Fatihah. Salah katanya, salah. Ulangin lagi, ya, ulangin lagi, diulangin terus, ulangin terus dia dengarkan. Sampai kapan tuh? Sampai maghrib. Sudah adzan maghrib, tutup dia. Nah, kami pernah jalan ke situ dipanggilnya. Duduk kayak kami. Duduk gitu, baca Quran katanya, Fatihah. Baca kami Fatihah. Bagus katanya. Baca surah Ad-Duha katanya. Baca lagi surat Ad-Duha. Tahfiz Al-Quran kata saya, iya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pernah hafal Quran kata saya. Oh, katanya ini. baru dia oh bagus katanya. Sudah. Dari negara mana-mana tuh, Indonesia, Malaysia, ada dari Pakistan, ada dari Syria, datang belajar. Ayo sini. Nah, kenapa dia cari orang-orang Indonesia, cari orang-orang yang dari mana negara macam-macam itu? Karena dia semakin banyak murid, semakin senang. Dipantau tuh CCTV. Dipantau itu ada CCTV-nya di atas di mana-mana, dipantau sama orang yang bertugas di Masjid Nabawi. Ini kira-kira ada halagahnya enggak? Ada orangnya enggak? Ada muridnya enggak? Kalau enggak ada muridnya, peringatan dulu kamu jadi guru tapi enggak punya murid. Sekali, 2 kali, 3 kali, kamu udah usah jadi guru sudah. Enggak laku kamu jadi guru. Itu jadi dia datang murid yang banyak. Itu. Kalau habis maghrib, ada sebagian halaqah Quran, tapi ada juga yang pengajian umum. Gurunya ada yang guru orang Arab, ada juga gurunya dari Indonesia. Belajar hadis, tafsir, macam-macam diajarkannya. Kalau pagi, jam-jam 8 gitu ya, jam 8 sampai jam berapa, itu pelajarannya bukan pelajaran agama. Ada pelajaran matematika, ada pelajaran fisika, macam-macam dipelajari itu. Jadi bukan hanya pelajaran agama di Masjid Nabawi itu, pelajaran umum juga diajarkan di Masjid Nabawi itu. Nah, kenapa ya? Karena hadisnya ini. Orang yang datang ke masjidku dengan niat yang baik. Apa niat yang baik itu? Belajar. Belajar ilmu, belajar kebaikan. Atau yu'allimuhu, mengajarkan kebaikan. Berarti antara guru dengan muridnya. Fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah, maka orang tersebut yang datang ke Masjid Nabawi dengan niat belajar, dengan niat mengajarkan ilmu, antara guru dengan murid. Jadi Nabi apa? Maka orang tersebut termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Mujahidina fi sabilillah, sama orang yang berperang di jalan Allah. Nah, dia dapat 2 pahala sudah tadi itu. Dua fadilah. Pertama tadi pahala haji. Yang kedua khusus di Masjid Nabawi termasuk mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau kita cuma dapat pahala haji aja, enggak masuk di mujahidinnya tadi ini. Tapi sebaliknya, wa man jaa li ghairi dzalika, tapi siapa yang datang ke masjidku ini dengan niat selain itu.
datang ke Masjid Nabawi untuk selfie. Kan ada orang masuk Masjid Nabawi selfie, bikin video konten. Saya lagi di Masjid Nabawi. Ya, ada gitu orang datang ke Masjid Nabawi dengan atau datang masuk ke Masjid Nabawi guring. Ada, aduh ngantuk banget gak? Aku masuk ke Masjid Nabawi, masjid apa yang tidur katanya. Tidur dia. Apa ini? Fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Maka dia seperti orang yang melihat harta orang lain. Dia cuma ngelihat punya orang saja begitu. Artinya dia nggak masuk mujahid. Karena dia kenapa? Karena datang ke masjid bukan niat belajar. Cuman ingin guring lah, ingin apa. Berarti jar Nabi, dia cuman seperti orang yang ngelihat punya orang saja. Ibarat kata datang ke showroom, nggak beli mobil, cuman ngelihat begitu. Ada apa Pak? Mau beli mobil kah? Enggak. Kenapa? Nggak punya uang katanya. Kalau nggak punya pulang, nggak punya uang, ngapain ke sini? Udah mau lihat-lihat aja katanya. Lihat-lihat aja. Kan malu. Tapi kalau datang ke showroom mobil, mau apa Pak? Saya mau beli mobil. Dilayani dengan baik. Nah, begitu tuh. Terakhir hadisnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Haditsun hasan. Bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda. Jar Nabi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang belajar ilmu, maka dia berjalan di jalannya Allah sampai dia kembali pulang. Jadi kalau kita yang belajar ini, kemana kita belajar, niat untuk belajar, maka kita termasuk orang yang sabilillah, berjalan di jalan Allah. Nah, arti berjalan di jalan Allah itu ya diridai sama Allah. Lebih tinggi tadi makamnya mujahid. Kalau mujahid itu berjuang, berperang ke Palestina itu. Jadi bagaimana orang berperang ke Palestina itu? Nah, itu orang yang di Masjid Nabawi. Tapi kalau yang bukan di Masjid Nabawi, maka orang itu termasuk orang yang berjalan di jalan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, para jemaah sekalian, orang yang niat belajar ilmu sampai mati. Nah, dan kita harus niat seperti ini. Dalam hati kita pasang, aku niat belajar ilmu agama sampai aku mati. Maka dalam perjalanan hidup kita ini, kita itu masuk sabilillah. Walaupun kita mati di tempat tidur nih, tapi niatnya menuntut ilmu agama, niatnya belajar ilmu agama. Walaupun mati di mana tempat tidur, maka kita termasuk orang yang mati di jalan Allah, fisabilillah. Apa ya fadilahnya orang mati di jalan Allah? Para ulama ada yang mengatakan salah satu fadilah orang yang mati di jalan Allah fisabilillah itu, terutama orang yang belajar ilmu agama tadi, dia tidak ditanya oleh mungkar dan nakir ketika dia berada di alam kubur. Jadi kalau kita nih masuk dalam kubur nih, kemudian malaikat datang, idza ja'akal malakadil muwakkalani bik. Apabila datang dua malaikat yang diwakilkan untuk datang kepadamu. Wa idza sa'alaka, apabila dia bertanya nih, mungkar dan nangkir, fala takhaf, maka kamu jangan takut. Jangan takut. Ya. Wa idza sa'alaka marrabbuka, apabila mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Faqul Allahu Rabbi. Itu kan ya, orang talqin tuh ya. Kalau orang-orang mati masuk kubur ditanya sama malaikat. Suara malaikat itu lebih bergelegar. Saking ngerinya ya, lebih bergelegar daripada suara halilintar yang berbunyi nyaring di atas langit ketika hujan. Bayangkan kalau hujan, duar,
Jangankan jantung, rumah aja bergoyang. Apalagi jantung, jar orang Banjar mendirap jantung. Nah, deg-degan jantung. Kenapa? Suara halilintar. Nyaring banget di atas langit sana. Rumah bergetar, tanah bergetar. Suara mungkar dan nangkir itu lebih dahsyat, lebih nyaring daripada suara halilintar. Tapi ketika malaikat mau tanya kepada kita atau kepada orang yang belajar ilmu agama, meninggal dia pada saat belajar ilmu, malaikat mau menanya, nggak usah repot-repot, tunjukkan kartu identitas santri, KTP, nah ngapa-ngapain mau nanya-nanya, kartu identitas bahwa kita seorang pelajar, seorang santri, seorang yang menuntut ilmu. Nggak jadi tanya malaikat, bebas pertanyaan, masuk bebas. Kayak orang itu mau ditanya polisi, prit kata polisi, belum ditanya kita sudah STNK, sik, belum ditanya, oh sudah, set katanya, bebas. Bahkan yang lebih hebat lagi, polisi ngelihat kita itu helm sudah ada, kan? Kalau naik motor ya lampu nyala, STN apa nih, platnya masih bapak hidup dan semuanya. Kata malaikat, jalan, nggak perlu ditanya-tanya nih, apalagi motornya masih baru. Jalan. Jalan, bikinnya sakin aja ini, jalan kata polisi. Nah, seperti itu kita juga orang yang belajar agama ini ya, meninggal kita, tapi niat nih belajar agama sampai kita mati, walaupun kita mati di tempat tidur, maka kita mati di jalan Allah. Salah satu fadilahnya apa tadi kata ulama, orang tersebut tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir ketika di alam kubur. Sudah. Jangan ditanya, santai aja. Silakan. Bersantai kamu di alam kubur. Alam kubur itu ibarat kata tempat istirahat ya. Kalau kita di jalan tol itu namanya rest area. Sebelum kita sampai ke alam akhirat, kita rest area dulu di kubur itu. Ya, rest area. Bahasa kitanya nih ya. Alam kubur untuk jasad. Alam kubur itu untuk jasad. Ruhnya di mana? Kalau ruhnya itu di alam barzakh. Makanya ada orang menyebutkan alam kubur, alam barzakh. Alam kubur itu untuk jasad. Ruhnya di mana? Di alam barzakh. Barzakh ini terbagi dua. Untuk orang-orang yang saleh, arwahnya orang-orang saleh nih, maka disebut alam barzakh illiyin. Illiyin itu adalah tempat yang tinggi. Jadi rest area-nya nih untuk alam ruhnya, rest area-nya prioritas, yang bagus. Tapi untuk ahli neraka, ahli yang orang yang jahat-jahat, namanya alam barzakh disebut sijjin. Sijjin itu bahasa katanya penjara. Di penjara ruhnya. Di penjara. Cuman difilmkan bukan Sijin. Film Turki namanya Sijin. Pernah nonton film Sijin? Sijin tuh anak-anak suka banget nonton film Sijin, film hantu yang di negara Turki. Sijin katanya, itu diambil dari kalimat Sijin tadi. Nah, itu untuk alam barzakh orang-orang yang jahat. Tapi alam barzakh yang baik, orang baik namanya illiyin. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga kita mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.